It's like a Polaroid love 사단 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 난 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tugas video kami mengenai teks editorial. Teks editorial kelompok 5 bahasa Indonesia. 1. Korupsi masih menjadi penyakit kronis di Indonesia. Fakta. Korupsi merupakan salah satu penyakit kronis yang masih menggerogoti Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi setiap tahunnya. Menurut data Komisi KPK, pada tahun 2022 terdapat 1.243 kasus korupsi yang ditangani KPK. Kasus-kasus tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat biasa. Opini, kritik, korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Korupsi dapat menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menghambat pembangunan. Saran, untuk mengatasi korupsi, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya. Pertama, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Kedua, meningkatkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Harapan, korupsi merupakan kejahatan yang harus berantas. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengatasi korupsi agar bangsa Indonesia dapat maju dan berkembang. 2. Fenomena cuaca panas terik terjadi beberapa hari terakhir. Fakta, fenomena cuaca panas terik adalah fenomena yang disebabkan oleh suhu udara yang tinggi dan disertai oleh kelembapan udara yang rendah. Hal ini terjadi pada kondisi langit cerah dan kurangnya awan, sehingga pancaran sinar matahari langsung lebih banyak diteruskan ke permukaan bumi. Sepekan hari terakhir ini, sebagian wilayah Indonesia mengalami fenomena suhu panas yang cukup terik pada siang hari. Berdasarkan data hasil pengamatan BMKG, suhu maksimum terukur selama periode tanggal 22 sampai 29 September 2023 di beberapa wilayah Indonesia terjadi cukup tinggi dengan kisaran suhu antara 35 sampai 38 Celcius. Sementara itu suhu maksimum terukur di wilayah Jabodetabek berada pada kisaran 35,0 sampai 37,5. Opini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penilaian. Keadaan ini diakibatkan oleh tutupan awan yang cukup tebal. Ada juga pengaruh kecepatan angin yang rendah. Kecepatan angin yang rendah ini berpengaruh atau menyebabkan kelembapan yang cukup tinggi dan mengakibatkan suhu udara lebih lembab serta lebih panas daripada biasanya. Suhu panas yang menyengat tidak hanya menyebabkan badan menjadi lemas dan tidak nyaman, tetapi juga dapat mengakibatkan tubuh rentan terserang berbagai penyakit. Hal ini dikarenakan kenaikan suhu tubuh yang terlalu cepat akibat pengaruh eksternal mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur suhu yang dapat menyebabkan serangkaian penyakit. 2. Saran, karena itu kita perlu mewaspadai beberapa penyakit yang mungkin dialami pada cuaca panas ekstrim dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kesimpulan dari teks editorial yaitu fenomena cuaca panas terik terjadi beberapa hari terakhir, yaitu panas terik yang ekstrim banyak merugikan lingkungan sekitar ataupun kesehatan manusia. Pemanasan global yang terjadi di bumi tidak bisa dihindari lagi, tapi kita bisa mengoptimalkan pengurangan faktor-faktor yang memperparah pemanasan global dan menjaga kesehatan dan mengurangi udara panas dengan penghijauan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.